Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul di dalam persekutuan virtual malam hari ini dalam rangkaian syafaat malam. Ada sebuah pepatah atau peribahasa dalam bahasa Indonesia yang bunyinya gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Lalu diakhiri dengan manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa itu mau mengingatkan bahwa di dalam kehidupan ini ada yang penting yang mestinya menjadi warisan di dalam kehidupan seseorang bagi generasi berikutnya, bagi orang-orang lain. Apa yang bisa mereka ingat tentang orang itu? Nah, dalam rangkaian perkenalan singkat kita dengan tokoh-tokoh Alkitab, malam ini kita akan berjumpa dengan Henokh. Apa yang istimewa tentang Henokh? Anda ingat tokoh yang satu ini? Nama itu kita temukan kalau kita membuka dan membaca dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 5. Di dalam Kejadian pasal 5, ini bagian yang mungkin salah satu pasal yang paling sering di-skip orang kalau membaca Alkitab. Karena memang isinya adalah tentang silsilah. Mulai dari Adam sampai Nuh, ada 10 generasi. Nah, di dalam pasal 5 ini kita bisa ketemu dengan nama-nama yang sangat jarang kita dengar. Misalnya nama Mahalaleel. Nyebutnya saja sudah susah. Boro-boro mengingatnya sebab memang ini nama yang asing. Jarang sekali diperdengarkan. Di dalam rangkaian 10 generasi mulai dari Adam sampai dengan Nuh, kita bertemu di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24 tentang Henokh. Apa bedanya Henokh dengan tokoh-tokoh lain di dalam silsilah yang ditemukan di dalam Kejadian pasal 5 ini? Bedanya begini, kecuali Nuh karena dia disebutkan terakhir, yang lain, setiap tokoh itu selalu disebutkan bagaimana, berapa lama dia hidup. Misalnya tentang Adam, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Begitu terus diulang catatan itu untuk hampir semua tokoh. Yang ada cuma itu, yaitu tentang berapa lama mereka hidup dan aktivitas apa yang dilakukan. Aktivitasnya adalah memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Tapi beda dengan Henokh. Di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24 kita menemukan catatan tentang Henokh. Ayat 22 mengatakan begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Lalu diulang di dalam ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang pertama yang kita temukan dalam sosok Henokh adalah Alkitab mencatat Henokh ini orang yang aktivitasnya hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti bahwa ia punya kedekatan relasi dengan Allah. Dia merawat relasinya dengan Allah. Dia mau mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Dia mau menundukkan kehendaknya pada kehendak Allah. Bergaul dengan Allah menggambarkan ada relasi pribadi, hubungan pribadi yang sangat erat antara Henokh dengan Allah. Nah, bagaimana relasi kita masing-masing, relasi pribadi kita dengan Allah? Apakah kita hidup bergaul dengan Allah?
atau kita cuma mengenal Allah? Mengenal berbeda sama sekali dengan bergaul. Bergaul berarti memiliki pengenalan yang mendalam tentang siapa yang dengannya kita bergaul itu. Hal kedua yang dicatat istimewa tentang Henokh, memang Henokh ini salah satu dari sedikit manusia yang tidak pernah mati. Tidak dikubur, tidak dikremasi. Sebab di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Kedekatan relasi Henokh dengan Allah dalam hidup pergaulannya dengan Allah membuat Allah berkenan, memberikan privilege, keistimewaan yang luar biasa, bahwa Henokh ia diangkat semasa hidupnya untuk ada bersama dengan Allah. Tentu saja kalau kita mau merawat hidup bergaul dengan Allah, bukan supaya kita diangkat hidup-hidup seperti Henokh. Henokh adalah perkecualian. Ada banyak orang lain sepanjang sejarah kehidupan manusia ini yang juga hidup bergaul dengan Allah, tapi mereka tidak diangkat hidup-hidup seperti Henokh. Tapi yang penting, yang utama dari Henokh kita belajar betapa indahnya hidup ini, karena kita akan meninggalkan legacy, kita meninggalkan warisan yang dikenang oleh orang-orang sesudah kita, bahwa kita hidup bergaul dengan Allah. Dan itu kita demonstrasikan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau yang mau menyingkapkan misteri keilahian-Mu. Melalui Yesus Kristus kami boleh mengenal-Mu sebagai Allah yang sungguh mengasihi kami, yang mempedulikan kami, Allah yang mau bergaul dengan kami. Maka mampukan kami supaya kami dengan sungguh-sungguh juga mau merawat hubungan kami, relasi pribadi kami dengan Engkau. Makin hari kami boleh makin mengenal-Mu. Makin hari kami boleh menjadi semakin akrab dengan Engkau. Dan dengan demikian hidup yang kami jalani boleh menunjukkan, boleh mendemonstrasikan bagaimana sepatutnya orang yang hidup bergaul dengan Allah menjalani keseharian di dalam pergaulan dengan sesama. Bapa di sorga, saat ini kami juga mau berdoa berkaitan dengan berita-berita yang kami dengar berkenaan dengan kemungkinan diakhirinya PSBB dan akan diberlakukannya praktik tatanan normal kehidupan yang baru. Maka kami mohon agar pemerintah baik pusat maupun daerah diberi hikmat, kebijakan untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan segala yang diperlukan dengan sebaik-baiknya ketika akan memutuskan pengakhiran pemberlakuan PSBB dan mulai memberlakukan tatanan normal yang baru ini. Bapa, kami juga mohon agar masyarakat sungguh-sungguh menaati dengan disiplin penerapan berbagai aturan, berbagai protokol, baik dalam pemberlakuan pengaturan yang sekarang masih diterapkan, maupun kelak pemberlakuan tatanan normal yang baru itu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja, agar gereja baik para pemimpinnya maupun jemaatnya mempersiapkan pengaturan dan mempersiapkan diri dengan sepenuh tanggung jawab. Bagaimana kelak menerapkan pola aktivitas gereja dalam tatanan kehidupan yang baru. Supaya apa yang memang mestinya diutamakan, yaitu keselamatan, kesehatan, tetap menjadi prioritas di dalam aktivitas-aktivitas yang kelak akan dilakukan. Bapa, kami juga
tetap berdoa bagi orang-orang yang masih mengalami kesesakan hidup, terutama di bidang perekonomian dampak pandemi yang terjadi. Kami bersyukur bahwa pemerintah dan juga ada lembaga-lembaga masyarakat lain, termasuk gereja, tidak tinggal diam. Dan khususnya untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan tolong supaya orang-orang yang bertanggung jawab dari pusat sampai di daerah, sampai di RT RW, semua boleh memiliki kejernihan hati nurani untuk memegang teguh keadilan, sehingga apa yang seharusnya diterima oleh mereka yang berhak menerima boleh diterima secara utuh dan dimanfaatkan dengan benar untuk kelangsungan kehidupan mereka. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang masih berjuang untuk kepulihan akibat terkena COVID-19, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Dan kami juga berdoa bagi keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus membangkitkan pengharapan, semangat di dalam perjuangan untuk bisa mendapatkan kepulihan ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang masih terus bekerja keras, berjuang untuk menangani para korban COVID, juga keluarga yang mengalami keterbatasan untuk bisa ada bersama dengan orang yang mereka kasihi ini. Tuhan pelihara para tenaga medis beserta keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami juga punya pergumulan kami sendiri-sendiri, baik pribadi maupun bersama keluarga. Maka kami juga mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, beserta segala pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami keteguhan hati untuk mau terus mengandalkan Tuhan di dalam menanggulangi berbagai masalah yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih ya Bapa, kami akan beristirahat. Bapa juga yang menyertai kami dalam istirahat sepanjang malam ini, dan besok kami boleh memasuki hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.